Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Morning Motivation. Oke, di sini sudah ada dengan Bu Ruli. Di sini kita akan membahas tentang ikhlas menghadapi kehilangan. Judulnya ini udah bagus ya. Iya, susah ya. Susah. Kehilangan. Kenapa sih Bu kita tuh harus ikhlas gitu, Bu? Ikhlas itu susah ya pada dasarnya. Karena kan setiap manusia itu harus penuh kesabaran, penuh pengorbanan sebagainya. Apalagi dengan kehilangan. Tidak ada manusia di dunia ini yang mau kehilangan. Kehilangan itu bisa berupa benda, gitu kan, bisa juga orang dan sebagainya. Nah di sini sesuatu yang kehilangan itu pasti akan sangat berat. Apalagi misalnya kalau manusia berarti ditinggal meninggal, atau kalau pacar misalnya putus dan sebagainya, gitu kan. Kemudian kalau barang misalnya barang yang disukainya, gitu, yang sangat dicintainya kemudian hilang, pastinya kan berat sekali. Nah di sini kita harus ikhlas, karena kan pada dasarnya begini, kehilangan itu adalah sebagai suatu bentuk cobaan, bisa juga sebagai bencana pada manusia tersebut. Pada dasarnya Allah itu memberikan bencana atau cobaan tersebut untuk meningkatkan keimanan kita pada dasarnya. Nah, kita harus ikhlas karena begini, setiap apa yang berikan Allah, kita itu harus tahu bahwa berpasangan itu langsung. Ketika kita mendapatkan sesuatu itu kita harus siap untuk kehilangan juga. Ketika kita memperoleh sesuatu, kita juga sudah siap itu akan diambil lagi oleh pemiliknya seperti itu. Walaupun ibu sendiri sebagai manusia biasa pastinya pernah merasakan misalnya sedih dan sebagainya. Tetapi ya kita kembali lagi, kalau kitanya misalnya bisa menghadapi itu dengan sabar, kemudian misalnya kita itu hadapinya misalnya dengan tenang, bahwa memang sesuatu itu semuanya milik Allah gitu. Jadi Allah lah yang tahu yang terbaik untuk kita gitu. Karena setiap dibalik kejadian yang terjadi pada diri kita, Allah tahu yang terbaik seperti itu. Seperti itu. Jadi emang manusia itu berat ya Bu ya, untuk kalau misalkan kehilangan, apalagi kehilangan seseorang gitu ya Bu. Terus gimana sih Bu biar kita tuh bisa menerima gitu loh? Bisa menerima kehilangan tersebut ya. Ini berkaitan dengan orang atau misalnya barang nih? Dua-duanya. Karena sekarang lagi masanya pandemi nih, bukan banyak orang yang ditinggal sama keluarga, saudara gitu. Jadi kalau misalkan kita ditinggal sama seseorang gitu, misalkan sama saudara, tetangga atau kayak gitu, gimana sih Bu? Yang pertama, kita mengucapkan innalillahi ya. Kalau sebagai muslim, pasti kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Kemudian yang kedua, ambil positifnya dari kejadian ini. Misalnya kita ingat-ingat misalnya dari kejadian yang kehilangan tersebut apa gitu, kemudian kita ambil positifnya. Apa ya kira-kira misalnya, kalau misalnya pacar misalnya ya, kalau pacar misalnya, oh iya ya, kadang-kadang kita nggak sadar misalnya ya, kita tuh padahal mengharapkan dia tuh selalu dengan kita. Pas suatu saat ketika dia sudah dengan orang lain, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Kita suka misalnya, untung nggak sama saya ya, coba kalau sama saya kan gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kita ambil positifnya, oh iya ya, Allah tahu kayaknya ini yang terbaik, kenapa saya harus berpisah gitu ya. Toh kalau sudah rezekinya itu akan kembali gitu. Kalau misalnya barang ataupun orang gitu, kalau misalnya itu sudah rezekinya itu akan kembali, kecuali misalnya udah meninggal gitu kan, itu kan tidak akan kembali lagi, mungkin nanti di akhirat gitu ya. Paling kita hanya bisa berdoa kalau yang sudah meninggal seperti itu. Segala sesuatu pasti ada baiknya. Allah memberikan sesuatu itu pasti ada sesuatu yang baik di balik itu. Hanya kadang-kadang manusia itu berpikirnya adalah keinginannya sesuai dengan keinginannya. Padahal kadang-kadang apa yang diinginkan oleh Allah itu tidak sama dengan yang diinginkan oleh manusia. Nah, kita tadi sudah bersabar gitu kan ya. Kemudian ambil positifnya. Kemudian misalnya kita itu bisa berbicara dengan orang lain, misalnya dengan teman untuk menghibur supaya kita itu lupa dengan ini gitu, dengan aktivitas-aktivitas yang menyibukkan diri gitu. Contohnya nih misalnya pas pandemi ini kan banyak keluarga yang ditinggalkan ya, ada yang kena COVID dan sebagainya, ada orang tuanya dan sebagainya. Itu pasti akan sangat berat sekali. Itu akan sangat berat. Tapi kita kembalikan saja. Kita harus kuat imannya sih pada dasarnya. Makanya kalau bisa ibadah, zikir itu jangan ditinggalkan, sholat itu jangan ditinggalkan.
Kalau kita imannya kuat, kita pasti akan tenang menghadapinya. Tetapi kalau iman kita kurang kuat, nah itu suka ada yang ketika meninggal seseorang misalnya meronta-ronta, menangis-nangis sampai pingsan dan sebagainya gitu. Itu kalau pada dasarnya dia tidak imannya kurang kuat, mungkin ya seperti itu. Kalau misalnya dia banyak berzikir, itu pasti insya Allah tidak akan seperti mudah itu, menerima mudah menerima. Kemudian yang kedua, misalnya kalaupun misalnya ibunya misalnya diselamatkan misalnya, kemudian nanti positifnya apa gitu untuk kita misalnya, takutnya nanti kalau misalnya ibunya pas masih ada misalnya kemudian disehatkan, takutnya nanti ada efek sampingnya dan sebagainya gitu. Karena Allah tahu yang terbaik ya seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang meninggal karena ditinggal orang tuanya itu, sehingga mereka itu misalnya bersedih kemudian atau misalnya berlebihan dan sebagainya, sebaiknya sampai merenung gitu ya Bu ya. Kalau muslim ya, ini kalau muslim, satu, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu obat. Yang ketiga, zikir. Kemudian yang keempat, cari kesibukan. Kalaupun misalnya kesibukan itu Bu bisa selesainya siang hari, tapi kalau pas malam ingat lagi misalnya seperti itu. Baik yang orang diputuskan dan sebagainya, ya kita bersabar di situ gitu, bersabar. Misalnya supaya nggak ingat gimana ya, itu tadi kalau ibu biasanya kalau misalnya banyak pikiran, kalau ibu sendiri perbanyak baca Al-Quran. Ibu juga pernah misalnya terkena penyakit yang sedang ramai sekarang di dunia, COVID itu, ketika malam itu nggak tenang karena ibu punya penyakit bawaan seperti yang katanya gitu kan berbahaya. Nah itu tidak ketenangannya apa gitu. Kalau sebagai orang tua, karena ibu sudah jadi orang tua, ingatnya kepada anak nanti gimana ditinggalkan dan sebagainya. Nah, ibu supaya bisa tidur, supaya lupa dengan itu, perbanyak baca Al-Quran kalau muslim. Kalau yang non muslim bisa menyesuaikan seperti itu dengan agamanya ya, masing-masing kan beri kitab sucinya masing-masing seperti itu. Nah gini ya Bu, kan kalau misalkan tadi kita ditinggal sama seseorang ya Bu, gimana kalau misalkan kita tuh kayak kehilangan benda nih, misalkan apalagi zaman sekarang nih ya, anak-anak tuh kayak handphone tuh kayak selalu ada gitu Bu, tidur di kepala ada gitu kan. Terus kalau misalkan kita ya mungkin kasarnya udah kecanduan ya Bu ya, gimana sih Bu biar kita tuh bisa gak banyak ini sama benda gitu benda, ya. Handphone itu salah satu yang sekarang itu pada dasarnya mengganggu ya, di anak remaja. Mau tidak mau kalian bisa mengatakan itu memang mengganggu gitu kan. Rata-rata mereka sudah ke handphone itu adalah sebagai bagian hidup, tidur saja di pinggirnya dan sebagainya. Padahal kan kalau pernah ibu baca gitu di salah satu literasi, di situ radiasinya dan sebagainya seperti itu. Tapi ya itu tadi mungkin kita itu terlalu banyak berpikir ke dunia gitu, bahwa dunia itu adalah segala-galanya. Padahal kan dulu saja waktu zaman dulu belum ada handphone gitu bisa hidup gitu. Bisa hidup gitu, bisa berinteraksi bisa gitu, tahu tentang ilmu di dunia, misalnya perkembangan ini tahu gitu, tidak ketinggalan gitu seperti itu. Toh seperti ulama-ulama dan sebagainya, mereka itu rata-rata jarang menggunakan handphone, masih bisa berinteraksi dan tidak bermasalah. Malah orang masih berusaha mencari orang tersebut karena dia masih merasa orang penting gitu kan. Kalau menurut ibu sebagai generasi muda, kita harus bisa bagi waktu itu penggunaan handphone itu. Ibu lihat kadang-kadang nanya gitu di kelas, memang rata-rata tidak bisa membagi waktu penggunaan handphone tersebut. Kalau menurut ibu itu harus dari diri kita sendiri, disiplin, kapan kita harus menggunakan handphone tersebut, kapan kita misalnya mengerjakan yang lain. Walaupun misalnya pada dasarnya belajar, kita sekarang online ya, daring pasti menggunakan handphone. Tapi ya itu kalau misalnya saat belajar ya fokusnya untuk belajar, jangan pas belajar muka dulu Instagram, otomatis lah jadinya terganggu. Gitu kan, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan dan sebagainya gitu. Walaupun pada dasarnya itu susah, tapi harus tertanam dari sendiri. Kalau misalnya dipaksa oleh orang lain, misalnya ibu ya, ibu kepada anaknya, pasti kan itu berat gitu. Nah itu kan kesukaan aku gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya dari diri sendiri, niat, insya Allah pasti itu akan tercapai gitu. Tergantung dari kaliannya sendiri. Tadi maunya
seperti apa. Kesuksesan adalah kalian sendiri yang menentukan. Nah, yang pertama kan tentang ngebahas kehilangan seseorang. Hmm. Terus yang kedua benda. Gimana kalau misalkan kita tuh kehilangan benda yang punya kisah sama seseorang nih, Bu? Kisah dengan seseorang. Ya misalkan kayak dulu tuh saya dikasih kayak ini cincin dari mama gitu kan. Terus tiba-tiba hilang, terus kayak kayak saya tuh ngerasa nggak amanah gitu. Terus kayak gimana sih itu biar nggak gitu loh, Bu? Ya, ya itu kadang-kadang kita itu menganggap bahwa sesuatu pemberian dari orang lain, apalagi orang yang sangat berarti buat kita ya, sangat berharga gitu. Kayak seperti punya magic gitu ya. Nah, iya. Nah itu kalau ibu biasanya, ibu juga diberi gitu oleh orang tua seperti itu. Tapi karena ibu itu tidak suka banyak menggunakan itu gitu, perhiasan itu ya disimpan saja gitu. Nah kalau misalnya kehilangan ya kembali lagi, mungkin itu Allah pengennya yang itu orang lain mungkin melalui tangan kita gitu. Tapi kalau seandainya kehilangan barang tersebut atau uang tersebut, kita ikhlasan saja, mudah-mudahan misalnya diambil orang lain kemudian dijual misalnya ya, ikhlaskan saja, semoga barang tersebut jadi yang lebih baik, diganti dengan yang lebih baik untuk kita, dan barang tersebut itu nanti bermanfaat buat orang yang mencurinya misalnya. Mudah-mudahan dia itu menjadi soleh, menjadi apa gitu, dan baik dengan menjual barang kita misalnya seperti itu. Walaupun seperti tadi bahwa menghadapi perasaan menyesal, sedih itu tidak segampang saat itu, sejam itu, 1 menit itu langsung beres gitu ya, pasti melalui masa-masanya. Nah itu tadi kalau bisa, karena tidak bisa misalnya dikembalikan, misalnya kayak orang meninggal ya, kan tidak bisa dikembalikan. Usahakan jangan selalu diingat-ingat tiap detik kita ratapi, kan tidak boleh, apalagi dalam Islam itu kita tidak boleh meratapi orang yang sudah meninggal, tidak boleh. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang baru ditinggal sama pacarnya mungkin jangan berlarut-larut lah. Ya. Jadi harus mencoba untuk ikhlas ya, Bu ya. Betul. Mencoba untuk ikhlas, dan untuk yang muslim mungkin lebih diikatkan lagi dirinya untuk kepada Allah, misalkan perbanyak sholat, zikir, lainnya gitu. Gitu ya, Bu ya. Untuk yang buat yang pacar dulu tuh, yang pacar. Iya, gimana nih? Kalau yang pacar sih kan laki-laki juga banyak, gak satu. Nah, masih banyak. Banyak tuh, populasi di dunia tuh jutaan ya, Bu ya. Iya. Jadi itu belum apa-apa, apalagi kalian masih remaja seperti masa-masa ini kan. Wah, nanti di kuliahan masih banyak yang lucu-lucu lagi dan sebagainya. Banyak. Gak usah takut, gak usah stop. Karena manusia itu dilahirkan ke dunia itu berpasang-pasangan. Tandanya berpasang-pasangan artinya laki-laki dengan perempuan. Gak usah misalnya gak punya pacar, terusnya laki-laki jadi perempuan ke perempuan, jangan Gitu. Pasti ada jodohnya. Pasti. Jadi sabar. Gitu. Jadi untuk yang biarin aja lah dia mah ya, Bu ya gitu. Nah gini, Bu, terakhir nih untuk pesan buat para penonton gimana nih, Bu? Yang pertama, kalau kalian itu berpikirnya adalah dunia, apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian lakukan, itu tidak akan habis, tidak akan selesai-selesai, dan tidak akan puas. Tapi kalau kita ingatnya adalah ke akhirat, apapun yang Allah berikan, apapun ketentuan yang Allah berikan, baik itu bahagia sangat beruntung. Kalau misalnya kehilangan atau kesedihan, insya Allah kita tidak akan menatapinya kalau kita lebih dekat kepadanya. Nah, seperti itu mungkin ya, Bu ya. Terima kasih untuk Bruli udah mau hadir ke sini. Jadi kalian nih makasih juga nih udah mau nonton sampai akhir juga, terus dapat banyak banget pembelajaran tentang ikhlas dengan kehilangan itu ya. Jadi Bu, makasih udah mau menyepetin. Jangan lupa untuk teman-teman yang menonton untuk like, comment, share, dan juga subscribe, jangan lupa ya. Sampai ketemu di Morning Motivation selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.